Akhirnya di tengah masa-masa yang mengharuskan kita harus di rumah aja, akhirnya tuh aku mulai pikir lagi, gimana caranya aku tuh bisa menuangkan ide-ideku dan memiliki aktivitas positif meski harus beraktivitas di rumah aja. Di masa yang mengharuskan kita untuk berusaha tetap beradaptasi, tetap optimis, dan tetap berpikiran positif, akhirnya lahirlah podcast Ayu Cerita ini di masa pandemi sebagai salah satu wadah untuk menuangkan beberapa pemikiranku dan bisa dibilang menjadikannya sebagai salah satu media untuk berekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, selamat datang kembali di podcast Ayu Cerita. Setelah cukup lama tak bersua pasca bulan Ramadan kemarin ya, masih di suasana lebaran yang tentunya di bulan Syawal ini, kayaknya belum telat nih untuk Ayu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman cerita yang merayakan. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Semoga setelah melalui 1 bulan yang penuh berkah di bulan Ramadan, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang penting nih doanya, semoga kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. By the way, aku mau kasih info nih, kalau podcast Ayu Cerita kembali lagi ke episode reguler di episode 12 ini. Kalau di bulan Ramadan kemarin, podcast Ayu Cerita sempat ikut menjalankan misi pejuang kebaikan dengan menghadirkan konten yang bertemakan misi kebaikan. Dan sejujurnya seneng banget nih bisa ikutan event positif seperti itu. Karena aku tuh sangat menikmati setiap proses yang terjadi dalam pembuatan di setiap episodenya. Dan ngerasa banget nih kalau aku tuh bisa mendapatkan banyak pelajaran dari setiap proses yang aku jalani. Nah, di episode reguler lanjutan ini, Ayu Cerita tuh mau ikutan event lainnya yang pastinya event ini sama positifnya juga untuk para podcaster. Di episode kali ini, podcast Ayu Cerita ingin berpartisipasi sebagai salah satu podcaster di Indonesia nih. Di event Makin Cakap Digital Challenge. Event ini adalah hasil kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, dan Pabrik Suara Rakyat. Tema yang ditentukan untuk para podcaster adalah implementasi nilai Pancasila di ruang digital. Cakep banget kan ya temanya? Kalau aku sendiri ngerasa penting banget nih untuk kenalan dalam tanda kutip ya sama tema yang diberikan di event ini. Tema yang berhubungan dengan ruang digital. Di mana kita bisa sama-sama merasakan ya teman cerita, kalau semakin hari itu kita nggak bisa mengelak lagi, mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh butuh kenal dunia ini, yaitu dunia di ruang digital. Ya, memang sebenarnya sudah beberapa tahun ini sih kita tuh sudah terbiasa dengan adanya ruang digital. Tapi semenjak pandemi, ngerasa nggak sih teman cerita, kalau kita tuh semakin membutuhkannya? Karena kalau sebelum pandemi, kita tuh nggak punya halangan sama sekali untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bebas bertemu secara fisik dan beraktivitas bersama dengan individu lainnya. Tapi semenjak pandemi yang mengharuskan kita melakukan physical distancing dan social distancing, aku nih sebagai makhluk sosial ngerasa banget butuh media sebagai alat untuk mendapatkan informasi, berinteraksi, untuk mendapatkan pembelajaran, hiburan, dan sekaligus wadah untuk berkarya. Dan aku tuh semakin menyadari kebutuhan terbesarku akan media ini adalah untuk mendapatkan informasi, pembelajaran, dan pelatihan dari berbagai sumber. Sejujurnya nih, sejak masa pandemi dan mengharuskan kita melakukan hampir semua aktivitas di rumah aja, aku tuh mulai sedikit ngerasa mati gaya. Aku tuh ngerasa terkadang udah punya banyak ide nih di kepala, tapi nggak bisa aku tuangkan. Dan itu rasanya nggak enak banget. Dan akhirnya aku baru menyadari kalau ternyata selama ini aku tuh nggak punya wadah atau media untuk menuangkannya. Akhirnya di tengah masa-masa yang mengharuskan kita harus di rumah aja, akhirnya tuh aku mulai pikir lagi, gimana caranya aku tuh bisa menuangkan ide-ideku dan memiliki aktivitas positif meski harus beraktivitas di rumah aja. Di masa yang mengharuskan kita untuk berusaha tetap beradaptasi, tetap optimis, dan tetap berpikiran positif, akhirnya lahirlah podcast Ayu Cerita ini di masa pandemi sebagai salah satu wadah untuk menuangkan beberapa pemikiranku dan bisa dibilang menjadikannya sebagai salah satu media untuk berekspresi. Dan aku sih inginnya ya nggak berhenti sampai di sini. Udah punya media untuk menuangkan ide, ya udah selesai.
Nah, aku tuh pengen ya ini tetap berlanjut ke arah yang lebih baik juga. Dan semakin hari tuh aku semakin merasa nih, banyak hal-hal yang masih harus aku pelajari untuk bersosialisasi dan berkarya di ruang digital. Dan menurutku sebenarnya kebutuhan pembelajaran ini bukan hanya untuk para konten kreator aja. Tapi sebagai seorang individu biasa pun, kita tuh perlu bekal ilmu agar semakin bijak menggunakan media sosial. Entah itu untuk berkomunikasi, menerima, atau menyampaikan informasi. Jangan sampai nih teman cerita, kita terbiasa untuk menerima satu informasi, lalu menelannya mentah-mentah, dan akhirnya malah menyebarkannya tanpa kita cross-check dulu informasi itu valid atau tidak. Jadi di episode ini, yuk kita sama-sama belajar teman cerita. Kayaknya lebih seru deh kalau kita tuh bisa belajar bareng-bareng. Iya nggak sih? Seperti yang kita tahu nih, saat ini pemerintah sedang menargetkan peningkatan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Peningkatan infrastruktur itu pastinya harus diiringi dengan peningkatan kualitas atau kesiapan sumber daya manusianya. Kira-kira kenapa nih SDM-nya perlu siap dulu? Kalau menurutku, karena SDM inilah yang nantinya akan menggunakan fasilitas tersebut. Lalu kesiapan seperti apa sebenarnya yang harus dimiliki sumber daya manusia di Indonesia? Yuk kita bahas lebih dalam lagi di sini. Jadi kesiapan yang harus dimiliki SDM kita itu adalah kesiapan dalam memahami dan menggunakan teknologi ini dengan baik. Kita tuh harus terus belajar untuk memiliki kecakapan digital. Dan ini bukan hanya kecakapan dari aspek teknis aja ya, tetapi diperlukan juga kecakapan dari aspek lainnya. Misalnya, kita sebagai pengguna internet sangat boleh nih berekspresi di media sosial yang ada. Entah itu untuk sharing kegiatan pribadi atau untuk berkarya sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Tapi, berekspresi yang seperti apa nih? Berkarya yang bagaimana? Dan kalau menurutku, pastinya kita bisa bebas berekspresi, tetapi yang harus diingat nih teman cerita, tetap harus memiliki etika dan bertanggung jawab. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita tuh bisa banget. Kita bisa menjadikan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sebagai pedoman kita dalam berekspresi di ruang digital atau dalam menggunakan media sosial. Nah, mungkin teman cerita nanya nih, bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam butir Pancasila di ruang digital? Yuk kita bahas satu persatu. Teman cerita pasti udah hafal semua kan ya Pancasila? Di masa sekolah, kita sebagai siswa pasti diajarkan tentang Pancasila ini. Sambil mengingat-ingat lagi nih, isi dari Pancasila, kita mulai dari sila pertama ya teman cerita, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin kebebasan beragama untuk warga negara Indonesia. Untuk itu, dalam berekspresi di ruang digital, mungkin aku bisa mencontohkan bagaimana mengaplikasikan sila ini. Misalnya, kita sebagai konten kreator, sangat bebas membuat konten yang kita suka atau kita kuasai. Tapi, dengan tetap memperhatikan isi konten tersebut tuh harus tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Nah, kalau kita sebagai pengguna sosial media, kita juga harus bijak dalam menuliskan komentar dan berpendapat dalam kaitannya dengan toleransi beragama. Harus diingat nih teman cerita, kalau mau berpendapat, alangkah baiknya kalau kita tuh pikirin dulu. Jangan sampai komentar kita itu menyinggung orang atau pihak lain yang kaitannya dengan toleransi beragama. Masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berarti sila ini menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban manusia. Di ruang digital, kita bisa mengimplementasikan nilai ini dengan tetap menghargai perbedaan di tengah masyarakat di Indonesia yang kita tahu sendiri nih teman cerita. Kalau masyarakat di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan adat istiadat. Dan sila ini mengajarkan untuk kita tuh harus lebih mengasah rasa empati dengan individu lain di ruang digital. Di sila kedua ini, kita juga diajarkan untuk tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara sekalipun berbeda dalam tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, atau kondisi lainnya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini tuh jelas ya, bagaimana kita diajarkan untuk tetap menjaga persatuan antar sesama warga negara Indonesia. Aku bisa contohkan nih, sebagai konten kreator, kita bisa sekali mengimplementasikan nilai ini pada saat membuat karya.
Kita sebagai konten kreator diharapkan tuh bisa membuat konten yang bisa mempersatukan audiens kita ke hal-hal yang positif. Jangan sampai menyampaikan informasi yang malah bisa memecah belah berbagai macam pihak. Dan sebagai pengguna media sosial, kita bisa mengimplementasikan sila ini saat ingin menyebarkan informasi yang kita dapat. Please difilter dulu nih info yang kita dapat sebelum kita menyebarkan info tersebut di media sosial. Valid atau tidak, mengandung unsur persatuan atau justru akan mengakibatkan memecah belah berbagai pihak. Jadi tetap nih harus bijak dalam menyebarkan informasi yang kita dapat. Jadi kata kuncinya adalah saring dulu baru sharing. Masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak orang lain. Ketika kita memiliki opini pribadi di ruang digital, sebaiknya tuh kita nggak memaksakan individu lain untuk memiliki opini yang harus sama dengan kita. Tapi di sini, cobalah menghormati pendapat orang lain juga ya, teman cerita. Dan masuk ke sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengharapkan kita tuh bisa mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Dan pastinya, di ruang digital kita juga harus menghormati hak-hak individu lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila yang bisa kita aplikasikan di ruang digital. Intinya kita sebagai makhluk sosial yang saat ini diberi kesempatan untuk berekspresi di media yang ada, jangan pernah berhenti belajar dalam menyikapi kemajuan teknologi. Dan bagaimana kita bisa terus semakin bijak menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Pastinya kita harus tetap menjaga nilai kesopanan dan santun dalam berpendapat. Dan jangan lupa nih teman cerita, kita juga harus berusaha untuk memberikan informasi yang valid dan positif. Nah, ternyata bisa sekali ya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial di ruang digital. Kira-kira itu yang bisa aku share di episode 12 kali ini. Semoga kita bisa terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, teman cerita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ayu mohon undur diri di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.